Shalom ibu-ibu semuanya, coba dilambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ibu-ibu ya, kita semua dalam keadaan sehat. Itu yang terindah bagi kita. Walaupun banyak masalah persoalan, yang penting kita dalam keadaan sehat. Itu semua adalah berkat yang paling utama bagi kita, sehingga kita bisa juga melakukan aktivitas kita dan juga melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah Owaski kita pada siang hari menjelang sore hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sukacita semuanya. Amin. Iya, yang di tempat Ibu Boya juga itu kelihatannya ceria-ceria semua. Apalagi sudah minum kopi, udah makan pisang goreng lagi ya kan. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Hera untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik ibu-ibu, mari kita tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau kami Tuhan sudah memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama. Walaupun kami lewat Zoom Tuhan, tapi kami sungguh Tuhan mengucap syukur, sungguh kami mendapatkan sukacita Tuhan, kami bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Ya Bapa, biarlah pujian kami sampai kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, Roh Kudus, urapi kami semua, baik saya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga semua ibu-ibu yang saya kasihi Tuhan, juga boleh merasakan sukacita dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Membuka hati pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh masuk dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita kembali ya. Pada sore ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur masih bisa diberi kesempatan sore ini ya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini sungguh-sungguh suatu kesempatan yang indah. Kalau kita masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa dari Tuhan. Kesempatan yang indah. Terlebih lagi, kita bisa ketemu saudara-saudara kita ini di sini. Bisa ketemu Bu Siboya, Opung Tobing, Ibu Tobing, Ibu Elseria, Bu Maria Soekarti, Bu Kori juga tuh udah sehat ya. Bu Elis, Ibu Parapat. Ibu juga sehat ya. Ibu Kaika, Bu Sarah, Bu Tami, Bu Ani ada bersama kita juga nih. Eva juga dengan mamanya ada nih pasti. Sore ini kita mau belajar ya dari tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang mempunyai spirit itu gairah ya. Gairah yang luar biasa dengan pengalaman-pengalaman hidupnya yang sungguh-sungguh luar biasa. Tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu juga adalah orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan Allah Bapa kita. Seperti pengalaman hidup Abraham, Yusuf, Daud, Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Itulah pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari mereka. Terutama cerita Yusuf tuh, saya benar-benar terkesan cerita pengalaman Yusuf yang luar biasa. Yang setelah itu jadi penguasa di Mesir ya, dipercaya oleh Raja Fir'aun. Wah, luar biasa ceritanya. Ibu-ibu bisa baca nanti di Kejadian.
Tapi sore ini terutama kita juga mau belajar spiritnya dari Tuhan Yesus, ya. Putra Tunggal Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Spirit Tuhan Yesus yang luar biasa. Pengalaman luar biasa dari tokoh Perjanjian Lama dan Tuhan Yesus Kristus juga kita alami. Tidak jarang Tuhan membawa kita kepada situasi-situasi yang sulit, seperti situasi-situasi yang dihadapi tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Tidak jarang kita juga menghadapi situasi-situasi sulit. Seperti Abraham, ya, harus menunggu 25 tahun untuk mempunyai anak. Seorang anak yang Tuhan janjikan. 25 tahun tuh lama sekali itu. Mengharapkan kehadiran seorang anak, ya, yang Tuhan janji. Padahal Tuhan janjinya apa kepada Abraham? Kamu akan punya keturunan seperti pasir, ya. Pasir di laut dan bintang di langit. Itu enggak terbilang, banyaknya nggak bisa dihitung, pasir di laut, bintang di langit. Wah, itu nggak bisa. Tapi Tuhan hanya memberi satu. Itu pun harus menunggu 25 tahun. Sepertinya Tuhan lupa, ya, sama janjinya. Sepertinya Tuhan nggak menepati janjinya. Kemudian ada lagi cerita Abraham yang sangat menyedihkan juga. Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim, kan, ya. Tuhan menjanjikan Abraham apa? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi sampai Abraham menutup mata, dia tidak menginjak tanah perjanjian itu. Itu bisa dibaca di Kejadian 12, ya. Kurang lebih sampai dan seterusnya. Kemudian pengalaman Yusuf. Ini saya flashback, ya, Perjanjian Lama, ya, biar kita belajar lagi. Pengalaman Yusuf yang dianiaya oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur. Itu Yusuf kan anak Yakub, ya, anak kesayangan Yakub. Kakak-kakaknya kan iri banget sama Yusuf, karena Yusuf itu disayang Bapak Yakub. Karena anaknya mungkin nurut, Yusuf itu nurut, baik, anak yang hormat mungkin, ya. Sehingga kakak-kakaknya itu benci. Bahkan menjual dia ke Mesir jadi budak. Nah, perjalanannya itu baca sendiri di Kejadian, ya. Sampai Yusuf jadi penguasa di Mesir, di tanah halaman, di kampung halaman Yusuf itu kan ada kelaparan, ya, yang luar biasa, sehingga mereka harus ke Mesir membeli bahan makanan. Saudara-saudaranya nggak tahu itu kalau Yusuf itu sudah jadi penguasa di Mesir. Sampai Yusuf tuh pura-pura dulu masuk kamar dia, tapi dia nggak, benar-benar dia tidak bisa menahan air matanya lihat saudara-saudaranya itu. Bukannya Yusuf mau membalas dendam, malah dia merasa kasihan dengan saudara-saudaranya. Sampai dia sempat masuk kamar, dia menangis sejadi-jadinya. Dia tidak membalas saudara-saudaranya itu yang sudah berbuat begitu kejam, menganiaya. Sepertinya Yusuf tuh udah nggak ada masa depan sama sekali waktu itu. Dijual jadi budak, perjalanan hidupnya yang sungguh-sungguh sulit, sungguh-sungguh tidak mengenakan. Itulah perjalanan Yusuf, ya. Kemudian perjalanan Daud. Dia harus menghormati atasannya itu, Saul. Padahal Daud sudah hormat sekali sama Raja Saul itu. Udah hormat sekali, karena Daud ini kan sering mengalahkan beribu-ribu musuh, ya, berlaksa-laksa bahkan, ya.
Kalau Saul hanya berapa? Beribu-ribu ya, kalau Daud berlaksa-laksa. Sehingga Saul itu iri, benci, dendam, itulah Raja Saul. Tetapi Daud selalu hormat, tidak membalas kebencian, tidak membalas dirinya Saul. Padahal Saul itu mau membunuh. Sampai Daud suatu kali bisa dibunuh sama, maksudnya Saul satu kali juga bisa tuh Daud membunuh Saul. Ada waktu yang pas banget gitu. Tapi Daud tidak melakukan. Daud itu diuber-uber sama Saul. Itu ceritanya asik banget ya kalau kita baca di Perjanjian Lama itu. Pengalaman-pengalaman hidup mereka. Itulah suasana hidup yang Tuhan izinkan kita alami juga kadang-kadang. Oleh sebab itu untuk menghidupkan gairah seperti itu, kita harus memiliki juga spirit seperti tokoh-tokoh Perjanjian Lama ini. Puncaknya adalah kita memiliki spirit Putra Tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bisa menjalani apa yang Tuhan Yesus jalani dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita harus mempunyai spirit gairah yang Tuhan Yesus jalani. Tentu saja ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging seperti kita waktu di Perjanjian Baru ya, waktu Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging seperti kita kita bisa mencontoh selain itu menggunakan dalam kehidupan kita setiap hari spiritnya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan setiap hari ya, kita bisa baca di Perjanjian Baru. Ibu-ibu sekalian, suatu hari nanti di kerajaan sorga ada orang-orang yang begitu mulia, agung, begitu cantik hatinya. Nanti di kerajaan sorga nanti dimuliakan bersama dengan Allah Bapa. Ibu-ibu di sini semua, ibu-ibu Waski GSKI Pendatam, yaitu mereka yang memiliki gairah hidup seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Suatu hari di kerajaan surga nanti, rindukan kita semua? Suatu hari nanti kita dimuliakan bersama dengan Bapa, dimuliakan oleh Allah Bapa bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyesal loh kalau kita tidak ada di sana. Dimuliakan oleh Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita menyesal sekali kalau kita nggak ada di sana. Begitu banyak, oleh sebab itu ya, kita kan masih ada di dunia ini ya. Memang sangat sulit sekali kita untuk bisa menggunakan spirit Tuhan Yesus itu. Karena kita masih di dunia ini. Kita masih dicemari oleh gairah dunia. Spirit dunia, bukannya spirit tokoh-tokoh Perjanjian Lama atau spirit Tuhan Yesus. Kita itu masih dicemari oleh spirit dunia. Seringkali kita nggak tulus. Seringkali kita tidak cantik di hadapan Tuhan. Cuman nih wajah saya dipoles nih jadi cantik. Seringkali hati kita tidak cantik. Tidak agung. Nah, sebab itu kita harus menyadari ya, kalau kita bisa menyadari dan memahami kebenaran firman Tuhan, kita selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang murni. Sehingga kita bisa layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Kita harus menanti-nantikan itu, menjadi anggota keluarga kerajaan surga, oke ya? Ibu-ibu
GSKI Perdata, Ibu-Ibu Waski, siap kan? Ibu-Ibu, kita bisa juga di perjanjian baru, maaf, melihat kehidupan Paulus, ya. Kita bisa baca di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, terima kasih. Itu kita bisa belajar juga dari Rasul Paulus yang mempunyai spirit dan gairah Tuhan Yesus Kristus, ya. Paulus mengatakan hidupnya bukan dia lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Luar biasa juga Paulus, ya, hidupnya. Walaupun Paulus tidak mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Paulus tidak pernah melihat wajah Tuhan Yesus. Tapi dia hidupnya hidup daging dia itu Paulus katakan adalah spiritnya Tuhan Yesus yang ada. Jadi diri dia ini sudah bukan dia lagi. Ini Herawati hanya Herawati. Tapi spiritnya harus spirit Tuhan Yesus. Jangan Herawati lagi, jangan egonya Herawati lagi, jangan sombongnya Herawati lagi. Jangan apa ya, banyak sekali nih kekurangan-kekurangannya. Jangan sombong, jangan egois, harus ya, jangan iri. Jadi Herawati ini harus seperti Tuhan Yesus, ya. Seperti Tuhan Yesus hidup. Semangatnya, gairahnya, gairah Paulus juga itu adalah gairah Tuhan Yesus sendiri. Walaupun Paulus tidak pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak seperti 12 murid Yesus yang selalu ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, ya. Kemanapun Tuhan Yesus mengabarkan berita baik, ya mereka pastilah imannya juga bagus, ya, seperti 12 murid Tuhan Yesus. Tapi ini Paulus luar biasa. Gembala senior kita, Pak Erastus, juga seringkali bicara mengenai Rasul Paulus ini, yang begitu luar biasa gairahnya mengenakan gairah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Paulus betul-betul diurapi oleh Tuhan. Ya, ibu-ibu GSKI Perdata, maukan kita juga hidup, kita mempunyai spirit seperti Tuhan Yesus. Seperti yang Paulus lakukan. Apapun yang menjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah pergumulan kita pasti ada. Sakit penyakit mungkin, ya. Terlebih yang usia sudah lanjut ada sakit penyakit. Ada masalah dengan anak, ada masalah dengan menantu, ada masalah dengan suami. Itu semua tidak boleh menjadi hal yang besar dalam kehidupan kita. Hal yang harus kita pikirkan adalah perkara yang di atas. Kita kumpulkan harta di surga. Dulu saya berpikiran, kumpulkan harta di surga bagaimana sih? Saya nggak ngerti sama sekali. Emang Tuhan itu senang harta, ya? Dulu saya berpikiran begitu. Emang Tuhan mau dikasih rumah, mau dikasih mobil, gimana caranya mengumpulkan harta di surga? Benar-benar saya nggak ngerti dulu.
Tapi setelah kebenaran firman Tuhan terus kita dengar, kita pelajari, mengumpulkan harta di surga itu dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Bagaimana kehidupan kita ini sudah menyenangkan Tuhan belum? Bagaimana kehidupan kita ini setiap hari sudah seperti Tuhan Yesus enggak? Spiritnya seperti Tuhan Yesus enggak? Ketika kita dianiaya misalnya oleh misalnya dia sepertinya nih dianiaya, sepertinya kita dikhianati oleh misalnya oleh teman lah, oleh tetangga, bisa aja kan kita merasa teraniaya. Wah, saya merasa teraniaya ini oleh dia tuh. Kita nggak sebut namanya lah ya. Tapi kita merasa, aduh saya sudah teraniaya nih. Aduh saya sudah dikhianati nih oleh seseorang. Nah, bisa nggak kita lupakan? Walaupun hari ini belum bisa misalnya, besok belum bisa, tapi terus kita minta pertolongan Tuhan supaya rasa di sini tuh bisa betul-betul hilang. Rasa kita sakit hati, kita terus minta pertolongan Tuhan. Kita terus minta spirit Tuhan, gairah yang Tuhan Yesus punya, supaya ada di dalam kehidupan kita juga. Supaya kita hari lepas hari terus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kita juga harus terus mencari wajah Tuhan, ya, mencari kehadiran Tuhan. Sehingga kita terus bisa belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar terus menekan setiap emosi kita tekan dalam kehidupan setiap hari. Dengan siapapun kita bersentuhan, misalnya dengan anggota keluarga pun, kita bisa menekan setiap emosi kita. Dengan teman, dengan anggota keluarga, dengan anak, dengan menantu, dengan saudara, walaupun dengan saudara sedaging dengan kita, biarlah ego kita terus ditekan. Misalnya dalam kita ngobrol, kita juga enggak mengeluarkan kata-kata yang bisa nyakitin, kata-kata kita harus lembut, keluar dengan lembut. Juga misalnya kalau kita di grup, kita juga bisa berkata-kata dengan baik, dengan lembut, dengan kalau ada hal-hal yang tidak baik di antara mereka, kita bisa menjadi penengah, kita bisa meneduhkan. Itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang namanya menggunakan spirit Tuhan, ya. Selain tokoh-tokoh di Perjanjian Lama tadi. Betapa menyesalnya kita kalau suatu saat nanti kita melihat orang-orang yang cantik, imannya agung, di kerajaan sorga dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, sedangkan kita tidak. Karena itu kita jangan menyia-nyiakan waktu di bumi ini dengan hal-hal yang tidak berkenan. Menyia-nyiakan waktu dengan kesibukan, kesenangan-kesenangan, menyia-nyiakan waktu yang banyak untuk merawat tubuh, misalnya merawat wajah kita. Kalau saya merawat wajah, merawat tubuh, memang saya merawat, tapi saya nggak habiskan waktu di situ, dan saya nggak habiskan uang di situ. Misalnya saya harus ke salon. Bisa orang tuh bisa 5 jam kadang di salon.
untuk merawat tubuh, tuh Pak Ika tahu ya. Bisa 5 jam, 6 jam untuk merawat tubuh dan wajah, dan ini semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau saya rawat sendiri, misalnya saya krembat sendiri. Untuk masker, saya masker sendiri. Jadi selain hemat, saya nggak ngabisin waktu berjam-jam di salon. Ibu-ibu, kita juga bisa menyanyiakan waktu kita dengan hobi-hobi. Misalnya ada hobi yang ngumpulin barang antik, hobi ngumpulin tas yang bermerek. Kita bisa juga kadang disibukkan oleh jalan-jalan. Keinginan kita untuk hanya jalan-jalan. Ada yang sampai berkata, gua ini ya, kalau sebelum meninggal, pengen ke Bali dulu. Sebelum meninggal pengen nginjek Bali, katanya. Wah, ada yang sampai berkata begitu. Kerinduannya itu, kerinduannya itu untuk misalnya berbuat baik sama orang, ya. Misalnya kerinduannya untuk menolong orang dalam hari-hari hidupnya. Ini kerinduannya untuk jalan-jalan. Sebelum meninggal nih, pengen jalan-jalan dulu. Atau pengen makan enak dulu, ada. Malah sebelum hari-hari meninggal, ada yang bilang, wah, kalau gitu saya makan itu dulu tuh. Yang warna-warna merah tuh, yang dipotong-potong, yang dipanggang tuh. Padahal saya makan itu dulu ya. Ada, ibu-ibu. Untuk hari-hari terakhir dia hidup, sampai memikirkan itu. Ingin makan makanan yang gurih-gurih itu. Ya sebutlah W2 lah ya. Sampai itu yang dia inginkan. Luar biasa ya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Ibu-ibu di sini mah hebat-hebat semua. Paski pendatang. Nah, sebab itu ibu-ibu kita ayo sama-sama mengerahkan diri bersama-sama kepada perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara surga aja ya yang kita arahkan dalam setiap hari kita perbaiki setiap hari kekurangan-kekurangan kita, mulai dari bangun tidur kita, apa yang kita pikirkan pas bangun tidur, oh Tuhan, saya mau berbuat ini hari ini. Siang hari nanti kita koreksi lagi. Apa nih yang sudah saya perbuat tadi? Salah enggak Tuhan? Koreksi lagi siang hari. Sore hari kita koreksi lagi. Memang kita harus begitu dalam kehidupan kita setiap hari. Sore hari kita koreksi lagi, Tuhan, tadi saya udah berbuat apa ya? Tuhan, apakah saya tadi udah menyenangkan hati Tuhan? Malam hari kita koreksi lagi. Sebelum kita meletakkan kepala kita koreksi lagi. Seharian ini kita sudah berbuat apa? Saya sudah berbuat apa, Tuhan? Apakah hati saya sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya baca, saya dengar? Atau saya sudah berkata apa? Atau saya sudah melakukan apa? Mau ya, ibu-ibu? Yuk kita sama-sama terus belajar. Apa yang sudah kita perbuat, kita terus koreksi. Kita terus mau semakin berkenan di hadapan Tuhan ya. Menyediakan waktu terus untuk bertemu dengan Tuhan. Menyiapkan hati kita untuk kita nanti bisa bersama-sama dengan Allah Bapa ya. Dimuliakan oleh Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke, ibu-ibu, mau? Kita sama-sama ya. Kita nanti ketemu di langit baru, bumi baru. Oke, nanti ya Ibu Remi bawa dalam doa kebenaran firman Tuhan.
Baik, ibu-ibu, kita akan tutup firman Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini bukan hanya kami dengarkan, tapi kami mau renungkan dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar mencontoh tokoh-tokoh yang ada dalam kitab Perjanjian Lama, baik itu Daud, bahkan juga yang lainnya ya Tuhan. Supaya hati kami ini semakin lurus di hadapan-Mu. Supaya hati kami ini semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami tidak mau sia-siakan untuk kami terus membenahi diri kami, membenahi hati kami, pikiran kami, perasaan kami, agar apa yang kami pikirkan, perbuat, kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya di sisa hidup kami ini Tuhan, kami terus berjuang untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang berkata Tuhan, hendaklah Engkau sempurna, maka kami harus sempurna seperti Bapa, dan kami harus serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi perjuangan utama kami ya Tuhan. Untuk itu tolong kami ya Bapa, kuasa Roh Kudus akan memampukan kami supaya hari demi hari kami semakin diperbaharui. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Ibu Hera yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus mengurapi, memakai hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami juga seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini lewat ibadah Jum ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau lawat mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Jika mereka ada yang lemah, Engkau kuatkan hati mereka kembali, Engkau teguhkan hati mereka kembali Tuhan, supaya mereka kuat dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan ya Bapa. Dan jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mari Tuhan, jika ada masalah-masalah yang lain, kiranya Tuhan tolong mereka, supaya mereka terus semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya pertemuan kami sore hari ini menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dan biarlah kiranya firman-Mu nih Tuhan, firman yang memberikan kami terus keteguhan hati untuk kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Di doa kami Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih. Kita foto dulu. Buka dulu videonya, dibuka videonya dengan wajah yang Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa ya pakai masker semua ya nanti ya. Ibu-ibu berdatang yang cantik.